توسل بالهبابة ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Ustadzah Syifa Nur Fadilah. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat berserta salam tak lupa kita panjatkan kepada Rasul tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat serta umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Kita salawat dulu ya ibu sama-sama. Sama-sama belajar menuntut ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazah Syifa Fadilah. Lewat sini nggak apa-apa ya? Mayoritas penyakit apapun bersumber dari pikiran, stres. Jadi kalau pengen sehat, kata dokternya pikirannya harus plong, jangan dibawa stres. Apa Bu? Lagi curhat kayaknya nih. Ya Bu ya. Jadi kalau punya masalah, udah biarin aja deh. La haula wala quwata illa billah. Buru-buru zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat Allah, hati tenang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada satu momentum. Kalau kita sholat kita sampai nangis itu benar-benar lagi dekat kita sama Allah. Pernah nggak ibu? Lagi sholat sesenggukan nangis. Nangisnya nih karena apa? Banyak utang. Pikiran sampai sholat. Kalau para imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka sholat baca ayat itu sampai nangis. Jadi kalau ibu
imam-imam yang lainnya ketika membawakan satu ayat Al-Quran menjadi imam, mereka nangis sesenggukan. Kenapa nangis ustazah? Karena mereka paham artinya. Ayat ini berbicara tentang azab walahum adzabun alim. Itu Syekh sudah gak bisa melanjutkan ayatnya sampai sesenggukan. Kita yang di belakang ikut nangis. Kenapa? Saya gak tahu arti. Utang aja nangis lah katanya. Ini pentingnya belajar, pentingnya ngaji, paham agama, paham bahasa Arab, termasuk punten ibu-ibu yang saya suka ketawa. Banyak orang yang gak bisa bahasa Arab, belum paham makna Al-Quran, ketika namain anak-anaknya ke Arab-Araban, tapi dia gak tahu artinya. Ada dulu jamaah saya di Depok, dia namain anaknya Siti Hunas. Saya tanya, emang tahu artinya? Gak tahu ustazah, yang penting ada dalam Al-Quran. Saya bilang, coba sama-sama kita buka surah An-Nas, baca bareng-bareng. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril Ketemu nggak? Emang apa artinya ustazah? Oh, Khannas itu artinya setan perempuan. Ibu namain anak Siti Khunas, artinya hati-hati kita ngambil dari bahasa Arab, dari Al-Quran, kudu tahu artinya. Ya, saya mau ustazah yang penting ke Arab-Araban. Siapa nama anaknya? Abu Lahab. Ambil dari surah Tabat Siyada Abi Lahabin wa Tab. Pokoknya ketemu tuh udah Abu Lahab. Atau Al-Kafirun, Muhammad Al-Kafirun. Nah ini hati-hati. Jadi kalau kita mau namain anak, yang paling penting adalah tahu maknanya. Kelak anak kita nanti di akhirat dipanggil sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua. Jadi jangan sembarangan. Ada belum lama lagi saya ceramah akikah waktu itu daerah Jakarta Timur. Kebetulan orang tua si bayi ini hobi jalan-jalan ke Jepang. Pokoknya suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan Jepang. Akhirnya anaknya lahir perempuan, dia namain Cimori. Setahu saya kalau Cimori umur, betul ya Bu ya? Itu panjang sampai ke belakang, saya nggak hafal pokoknya bahasa Jepang. Cimori, sasa apa lupa itu sampai saya baca gitu ya. Jadi kita juga harus ya Abu Bakar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Insya Allah ngambil berkahnya. Ini lahir di Villa Dago, namanya Michael Jackson. Ditanya siapa namanya Michael Jackson, lahirnya di Pamulang ya. Ya bukan nggak boleh ya Bu ya, cuman agak lucu saja. Jadi itu pentingnya belajar. Makanya moto hidup saya tadi, hidup untuk belajar dan terus mengambil. Pokoknya kita hidup, kalau punya ilmu, galaunya sedikit. Kalau tahu ilmunya, sedihnya sedikit. Kenapa? Tahu ilmu. Orang tahu ilmu, diuji sama Allah, dia kenal Tuhannya, dia kenal bagaimana cara menghadapi ujian tersebut. Dia sabar, ya Allah, saya serahkan kepadamu, tersenyum. Coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tuh punya anak berapa ibu? Totalnya ada berapa? Ada berapa? 25? Itu jumlah Nabi. Ada? Tuh 7. 3 laki-laki, 4. Yang laki-laki Abdullah, Qasim, Ibrahim. Yang Ibrahim lahir dari Maryah Al-Qibtiyah, salah seorang budak dari Mesir. Qasim dan Abdullah lahir dari Khadijah. Sisanya ada 4 perempuan, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah. Ya. Nah, ini anak Rasul yang wafat sampai melihat Rasul wafat itu cuma Fatimah. Yang laki-laki semua wafat ketika masih kecil. Apakah sedih Rasul kala itu? Sedih? Bukan main, nangis. Abdullah Qasim meninggal, Rasul nangis. Cuma nangisnya hanya sebatas tangisan. Ada orang menangis
suamiku ya Allah. Kau bukan Tuhan yang adil. Aku susah merawat anak kecil-kecil. Kau wafatkan suamiku. Di mana kuasamu ya Allah? Disulutin maut. Padahal kita nggak tahu hikmah dari ujian yang Allah kasih. Jadi pokoknya husnuzon sama Allah. Saya pernah lihat itu vlognya Raffi Ahmad sama Nagita. Kenal Raffi Ahmad? Nah, anaknya siapa namanya? Rafathar. Yang adiknya? Ya Allah, kalau banget. Kita ulangin tadi anak Nabi ada berapa, Bu? 1. Sip. Yang kedua Abdullah. Yang ketiga, yang keempat, nah yang kelima. Ini asal mantap kayaknya. Tapi anak Raffi Ahmad ada berapa? 1. Yang kedua, Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya kalau nama-nama artis gak bakalan lupa ya Bu ya. Ini Raffi Ahmad sama Nagita. Mudah-mudahan insya Allah ibu-ibu Miladagwa bukan cuma nama artis yang hafal, tapi Quran 30 juz hafal juga. Amin ya Rabbal Alamin. Saya lanjut. Saya pernah melihat satu video Nagita Slavina. Itu suaminya baru dapat tender ya atau apa ya, peluang usaha atau bonus lah dari pekerjaannya yang ternyata menghasilkan puluhan miliar. Itu Nagita langsung nangis. Tapi cuman kekurangannya satu, kala itu yang belum berhijab aja. Kita doakan mudah-mudahan cepat dapat hidayah ya. Cuman kalau masalah ibadah, hati kita nggak bisa ikut campur. Tiap orang beda-beda. Mungkin ibadah dia luar biasa, hati dia pun sama Allah luar biasa. Itu langsung nangis, suaminya dapat rezeki miliaran. Ditanya kenapa kamu nangisnya? Apa dia bilang? Saya takut. Aku takut katanya. Kalau kita dapat nikmat besar, biasanya yang akan Allah ambil juga besar. Benar nggak begitu? Benar nggak begitu? Betul. Jadi setiap yang Allah berikan nanti diuji. Harta Allah kasih, diuji dengan harta tersebut. Suami Allah kasih, diuji dengan suami tersebut. Anak Allah kasih, diuji dengan anak tersebut. Saya teringat kisah dari Umar bin Abdul Aziz, salah seorang pemimpin yang Masya Allah luar biasa. Ini kita tahun depan mau pemilihan pemimpin. Saya harap ibu-ibu jangan ada yang nanti diem-dieman sama tetangga atau saudara gara-gara beda pilihan. Ini sampai sekarang aja udah ada nih, yang satu pilihannya ini, yang satu pilihannya ini. Tahun depan lebih panas lagi. Ya, kita cukup doa, ya Allah, kasih saya pemimpin yang adil, kasih saya pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyatnya, pemimpin yang bisa mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu pemimpin dalam sejarah yang luar biasa, namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini masih turunan dari Umar bin Khattab. Sifat kepemimpinannya, karakternya pun hampir mirip dengan Umar bin Khattab. Saat Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi pemimpin Bani Umayyah kala itu, apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi pemimpin, dia bersumpah kala itu, yang keluar dari lisannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diulang sampai 3 kali. والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة